kalau di BBR nih, nasabahnya itu misalnya duitnya itu hilang ya, itu mungkin simpanan seumur hidup. Jadi Ya banyak kejadian ya bank yang kita tutup ya, Ya. karena memang kalau sudah bank itu tidak bisa diselamatkan, ya berarti LPS harus menutup bank tersebut dan kemudian kita likuidasi dan kita bayar klaimnya. Dan kejadian banyak di daerah, Pak, mereka sangat bersyukur Ya, dengan ya, ya, hadirnya betul. LPS Ya, karena ya. kekhawatiran mereka kalau bank tidak ditutup, uangnya juga ikut raib, Mas. Ya, ya, ya. Jadi dengan hadirnya LPS ya, walaupun banknya ditutup, ya simpanan mereka tetap aman, tetap aman, ya. tetap dibayarkan LPS. Karena saat ini juga sangat concern untuk kalau ada bank yang kemudian kita tidak selamatkan, kita harus bayar klaim, kita harus segera juga menuntaskan pembayaran klaimnya. Jadi sebenarnya kita kasih waktu itu 90 hari, Pak Sas, untuk pembayaran klaim. Yang ini, tapi memang selama ini kita selalu mempercepat masalah biaya. Kalau bila perlu 5 hari setelah banknya ditutup itu bisa kita Karena langsung. buat kalangan itu duit nggak bisa Itu duit menunggu sangat ya. menunggu. Iya. Ya, berarti ditunggu oleh para Iya, iya. nasabah. Jangan khawatir menabung di bank Ya. karena ada LPS yang menjamin. Halo Tribuners, jumpa lagi bareng saya Adi Sasono, pemimpin redaksi Tribun Jabar. Saat ini tentunya nyaris tidak ada lagi warga Indonesia yang tidak punya tabungan di bank, simpanan di bank ya. Tapi kemudian banyak yang juga yang bertanya, muncul banyak pertanyaan bahwa apakah uang saya aman? Kalau terjadi apa-apa dengan banknya, bagaimana dengan simpanan saya? Terus sekarang juga ada banyak bank digital yang menawarkan bunga tinggi. Apakah itu juga aman buat simpanan kita? Lalu apa yang harus dilakukan oleh para nasabah yang menyimpan uangnya di bank? Tribuners, pertanyaan ini akan kami diskusikan dengan Pak KM Nurudin, Direktur Eksekutif Kesekretariatan dan Hubungan Lembaga dari Lembaga Penjamin Simpanan. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Sehat, Pak. Pak? Sehat. Sehat, Pak. Sehat. Sehat-sehat. Ya. Sibuk apa hari ini, Pak? Ya sibuk di Jawa Barat ini ya, kita juga ada beberapa MOU dan perjanjian Iya. dengan beberapa kampus di Jawa Barat ini. Oke, mantap. Nah, Pak, sebelum kita lanjut, mungkin banyak di luar sana, mungkin ada yang masih belum familiar dengan LPS, Pak. Ya. Mungkin boleh dijelaskan dulu Ya. LPS, Pak. Terima kasih, Mas Sas ya. Jadi LPS itu lembaga penjamin simpanan yang didirikan itu berdasarkan Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 dan mulai beroperasi efektif tahun 2005 tanggal 22 September. Jadi LPS ini sudah cukup lama, masa sudah berulang tahun lebih dari 20 tahun ya. Iya. Jadi memang LPS ini hadirnya untuk memberikan penjaminan lah kepada nasabah perbankan di Indonesia. LPS ini berdiri karena kita melihat, kita tahu Pasas krisis 97-98, di mana kita semua merasakan itu, di mana rata-rata semua perbankan mengalami krisis, di mana banyak bank yang ditutup, kemudian banyak nasabah yang tidak tahu mau menarik simpanannya kemana. Kemudian yang timbul adalah terjadinya rush dan ketidakpercayaan kepada sistem perbankan. Jadi pada saat itu nasabah bingung, Pak, uangnya itu mau dikemanakan, kemudian mau diambil seperti apa, sehingga yang mengambil tanggung jawab saat itu adalah pemerintah dengan menerapkan blanket garanti, dengan menjamin semua nasabah perbankan. Tapi yang muncul adalah risiko fiskal, di mana banyak simpanan tersebut akhirnya yang ditanggung adalah dari anggaran pemerintah atau dari dana pemerintah. Nah, untuk menutup hal tersebut ya pemerintah banyak menerbitkan surat utang dan sebagainya. Nah, dengan adanya LPS ini kita harapkan dapat mengembalikan lagi, dan sejak tahun 2025 itu beroperasi, LPS itu diharapkan dapat menjamin seluruh simpanan nasabah yang ada di perbankan. Tapi memang dengan ada syaratnya dan ketentuan yang kita tetapkan. Biar nggak semua itu dijamin, Pak ya. Betul. Pak, jenis simpanan apa aja yang bisa dijamin oleh LPS? Ya, berdasarkan ketentuan atau undang-undang, semua jenis simpanan yang namanya simpanan di perbankan itu dijamin, Pak. Jadi seperti Bapak tahu, simpanan di bank ini ada bentuknya giro, ada bentuk tabungan, atau bentuk deposito,
atau juga yang tabungan di perbankan syariah ya Pak Betul. Ses ya, itu juga kita jamin. Termasuk jadi semua yang bentuknya simpanan di perbankan itu dijamin. Jadi juga termasuk nanti kalau kita lihat ada simpanan bank yang antar bank juga kalau memang itu merupakan bagian dari simpanan itu juga kita jamin. Nah, sementara untuk yang Pasas juga tadi di awal sampaikan, untuk tabungan di bank digital pun itu kita jamin Pak, sepanjang dia masih memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh LPS atau yang kita sebut nanti kita dengan sebut 3T Pak. 3T, oke. Sebelum sampai ke sana Pak, syarat-syarat apa aja sehingga simpanan kita bisa dijamin oleh LPS? Ya, jadi pertama Mas As, semua bank yang beroperasi di Indonesia ini adalah peserta penjaminan. Artinya menjadi peserta yang dijamin oleh LPS. Jadi bank itu wajib Pak menjadi peserta ya. Nah, jadi yang itu pertama, yang kedua, simpanan yang dijamin oleh LPS itu harus memenuhi yang saya sampaikan tadi Mas As, 3T. 3T. Apa Yang aja, Pak? pertama tercatat ya. Jadi tercatat dalam pembukuan bank. Kemudian bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabah itu atau tingkat suku bunganya tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Dan yang ketiga, tidak ikut serta atau terlibat dalam kegiatan yang merugikan bank. Ya misalnya bank itu bangkrut ya gara-gara dia tidak atau melakukan sesuatu yang bisa merugikan bank tersebut gitu. Jadi sepanjang syarat ini terpenuhi dia menjadi nasabah itu akan dijamin oleh LPS. Dan tapi juga tidak semua simpanan Pak Mas As. Jadi yang kita jamin itu hanya maksimal 2 miliar. Nah, jadi kenapa begitu Pak? Nah, kenapa hanya 2 miliar ke bawah? Ya, karena sejujurnya Mas As, kita ingin melindungi simpanan-simpanan yang memang menjadi tanggung jawab kita. Ya pertama, simpanan 2 miliar itu kita melindungi adalah mayoritas simpanan yang ada di perbankan itu, kalau kita lihat dari total rekening yang dia di bawah 2 miliar itu adalah hampir 99% jumlah rekening yang ada di kita, yang ada di Indonesia gitu Pak ya. Nah, sementara kita tidak memberikan jaminan lebih karena biasanya Mas As, kalau sudah punya simpanan di atas 2 miliar itu kan keputusannya itu kan lebih mereka kan lebih tahu lah mana yang literasinya lebih cukup gitu ya. Kita lindungi adalah nasabah yang memang relatif punya simpanan yang kecil gitu ya. Seperti para pedagang, petani yang memang rata-rata simpanan itu masih di bawah 2 miliar. Dan memang itu kalau kami lihat saat ini simpanan yang berada di 2 miliar itu hampir mendominasi simpanan jumlah dari sisi rekening ya Mas ya. Itu masih mendominasi simpanan yang ada di perbankan saat ini. Ya, berarti kalau mungkin ya syarat ketiga tadi, ketika ada kegiatan yang merugikan bank itu mungkin orang sudah bukan 2 miliar lagi. Oh iya, jadi misalnya dia punya kreditnya macet Mas, ya tentunya nggak perlu kita jamin gitu kan. Pak, tadi Bapak nyebut juga bank digital ya Pak ya. Bank digital itu kebanyakan kan yang saya tahu ya, banyak sekali yang menawarkan suku bunga di atas tingkat bunga penjaminan. Ya. Itu apakah selama ini pernah juga mereka ada kasus yang pernah ditangani oleh LPS terkait bank digital ini, Pak? Sampai saat ini, Basas, kita belum melakukan pembayaran klaim atau resolusi terhadap bank digital. Tetapi kalau kita lihat tadi yang disampaikan Mas Sas, banyak bank yang memberikan bunga di atas tingkat suku bunga penjaminan LPS, itu menjadi perhatian kita Pak Mas Sas. Jadi memang kita harapkan bank itu juga memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada nasabah apabila ingin memberikan suku bunga atau bunga simpanan di atas tingkat bunga penjaminan LPS. Jadi kami juga sangat mewanti-wanti supaya perbankan itu tidak manipulatif. Artinya
dia tidak menyampaikan informasi yang sebenarnya. Jadi ada produk tertentu yang mereka pasti memberikan bunga yang lebih tinggi, tapi tidak diberikan informasi kepada nasabahnya. Jadi kami Ya. sebenarnya mewajibkan, Mas As, jadi kepada nasabah itu agar nasabah atau ada bank tetap memberikan informasi, baik itu melalui kantor cabangnya, Ya. atau kita lihat sekarang kan banyak sekali media online dari perbankan Ya, itu, ya. bisa kita buka simpanan melalui online, melalui Ya. mobile gitu ya. Tapi informasi itu harus disampaikan kepada nasabah, sehingga nasabah tahu bahwa kalau mereka menyimpan di bank tersebut, ini simpanannya dijamin atau tidak gitu Ya, ya. ya. Jangan sampai di kemudian hari baru Ya. terjadi masalah. Nah, berarti kan yang harus disampaikan itu ya baik buruknya ya, apa benefit maupun Ya. resikonya Pak gitu. Betul. Jadi ya kita harapkan bank itu terbuka, tidak hanya menyampaikan keuntungan yang bisa diterima nasabah, tetapi risiko. Nah, risiko ini harus juga disampaikan oleh pihak perbankan kepada nasabah. Jadi suatu saat kalau terjadi banknya itu bermasalah dan sampai bank itu ditutup, nah nanti nasabah itu tahu risikonya, Pak Sas. Bukan hanya sisinya 2 miliar, tapi tidak hanya 2 miliarnya, tapi apabila suku bunganya itu melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, otomatis simpanan seluruhnya itu tidak akan dijamin. Meskipun di bawah 2 miliar ya. Meskipun di bawah 2 miliar. Ya, oke. Dan juga kadang-kadang nih Mas Sas, banyak sekali bank itu yang menutup kelebihan tingkat suku bunganya dengan macam-macam, Mas Sas. Ada cashback lah gitu ya. Oke. Ada hadiah-hadiah yang mungkin nanti kalau kita lihat pada saat LPS penutup bank tersebut, itu akan muncul bahwa cashback itu sebenarnya akan mempengaruhi tingkat bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabah gitu. Oke. Jadi kalau kita hitung nanti ada cashback itu diperhitungkan dalam perhitungan suku bunga dan ternyata itu melebihi, dan nasabah juga akan rugi, malah dia tidak akan dapat Iya. jaminan dari LPS gitu. Jadi nasabah pun harus hati-hati bahwa Hati-hati. ketika ada apa namanya iming-iming Iming-iming, sesuatu yang iya. too good to be true gitu Iya. ya. Itu harus hati-hati. Harus kan? hati-hati. Iya. Nah, kalau saya jadi nasabah awam nih Pak ya, Iya. nasabah awam, tapi saya ingin simpan duit saya di bank. Sebenarnya apa sih standar yang harus saya lakukan, standar minimal yang harus saya lakukan? Ya, standar minimal ya. Mungkin Tribuners, kalau saya sampaikan nasabah pada saat menyimpan di bank, kita harus memastikan, pertama simpanan kita itu tercatat, Mas. Tercatat itu kadang-kadang kita nih lupa, apalagi kalau kita kan sering pakai mobile. Nah, itu jadi menarik. tercatat, kemudian kalau dulu kan kita sering ada buku tabungan, Mas. Iya. Ya. Kalau sekarang kan rajin-rajin mencetak saldo saja tuh, atau mencetak rekening koran Iya. gitu, untuk mengetahui posisi simpanan kita. Ya kemudian ya sering-sering lah. Jadi kalau kita sampaikan ke nasabah atau kepada pemirsa Tribuners ya, bahwa sekarang banyak sekali moda untuk akses ke dalam perbankan, tapi tidak salah juga ya, Mas. Iya, iya. Kita terus mengecek lah Iya. posisi rekening kita gitu ya. Ya kemudian hati-hati kalau pertama ditawarkan bunga oleh bank atau produk bank. Ya kalau saat ini tingkat bunga penjaminan Mas untuk bank umum itu hanya 3,5%. Ya, kalau untuk BPR itu maksimal di 6%, kalau untuk suku bunga falas kita di 2%. Jadi kalau ada tawaran bank untuk menawarkan suku bunga di atas itu, ya monggo ditanya ini Iya, dijamin iya. LPS atau tidak. Gitu Ya, kalau saya simpan di BPR tapi tawarannya lebih dari 6%. Nah tanya Pak Sas, Iya, dijamin nggak ini ya, gitu ya. Nah, Pak tadi menarik ketika kita kan selama ini pakai M-banking ya. M-banking. M-banking. Nah, kita kan udah lihat saldonya, kita bisa lihat apa namanya Riwayatnya. riwayat. Nah, itu nggak cukup, Pak. Ya itu sebenarnya sudah cukup Pak Sas. Jadi dengan arti kata kita memahami bahwa tabungan kita itu benar-benar tercatat di bank tersebut. Iya. Jadi kalau Mas Sas tadi bilang, ya sekarang kan modelnya bisa pakai mobile banking. Iya. Ya kita tahulah Iya. saldonya sebagainya gitu. Yang dikhawatirkan banyak terjadi bank-bank itu yang tidak memberikan akses. Ya kita tahu Oke. sendiri kan, Iya. kalau bank umum saat ini mungkin semuanya sudah Iya, iya. terbuka dengan berbagai akses, baik itu ke kantor maupun melalui Iya. mobile banking sebagainya. Tapi kalau yang bank-bank seperti BPR, Mas, dia nggak punya mobile banking, Oke. kita harus betul. datang sendiri ke bank kan untuk mengecek tabungan kita gitu ya. Jangan sampai ya itu tadi, karena
banyak sekali bank yang mungkin menarik simpanan dari nasabahnya langsung seperti ke pedagang nih Mas As. Iya, iya, iya. Tarik uang di bank, simpan ya. Tapi nggak dicatat. Dicatatnya hanya kepada petugasnya. Iya, iya. Tidak dicatat ke dalam pembukuan banknya. Oh, betul. Nah, itu yang Iya. kita harapkan Tribuners ya atau nasabah yang ada di Jawa Barat ini memang secara populasi ini sangat besar. Iya. Dan kalau kita lihat ya banyak bank nasabah-nasabah di daerah-daerah itu yang menyimpannya di BPR ya itu sangat kita perhatikan supaya mereka juga melihat transaksi keuangannya di perbankan itu rutin lah Kalau dicek gitu ya. BPR itu berapa persen sih Pak? Kalau catatan LPS Kalau jumlahnya? sekarang jumlah BPR itu hampir lebih dari 1.400. Kalau dari Lebih, Pak. persentase total nasabah dibandingkan nasabah BPR dibandingkan dengan total nasabah keseluruhan? Keseluruhan memang relatif kecil Pak ya karena memang BPR ini kan skalanya juga skala mikro Ya, gitu ya. Tapi kalau kita lihat sekarang jumlah bank umum kita 105 Pak. Tapi dari sisi total jumlah nasabah memang 105 bank umum ini mendominasi Pak. Tapi bukan berarti kita mengecilkan arti Iya. BPR karena kita tahu sendiri ya BPR ini sebenarnya dibuat dan memang mereka berperan itu untuk perekonomian di daerah-daerah Iya, tersebut betul. Pak. Jadi Jadi walaupun secara porsinya kecil tapi perannya yang memang saat ini memang sangat membantu Pak. Jadi perekonomian di daerah karena di desa-desa di daerah itu kan akses terhadap perbankan itu kan relatif kecil gitu ya. Jadi dengan hadirnya BPR ini seharusnya mereka menjadi motor. Jadi makanya sekarang BPR itu bukan lagi bank perkreditan lagi Pak namanya. Namanya sekarang Bank Perekonomian Rakyat. Oke. Yang diharapkan nanti menjadi soko guru lah untuk menggerakkan perekonomian rakyat. Jadi sebenarnya Tribuners juga jangan ragu. Jadi sebenarnya tidak hanya LPS itu menjamin bank umum, tapi BPR juga kita jamin, termasuk BPR Syariah, yaitu kita jamin juga Pak. Jadi kalau Syariah memang konsepsinya kan tidak mengenal suku bunga ya Pak ya. Iya. Jadi kalau BPR Syariah ya yang hanya dikenal kita hanya dengan 2T. Dia tercatat dan tidak merugikan atau tidak turut serta dalam merugikan bank gitu ya. Jadi kalau syariah ya karena memang kita tahu mereka kan tidak menganut bunga Pak ya. Mereka menurutnya bagi hasil dan sebagainya ya. Ya nanti tetap tapi plafonnya tetap Pak. Masa tidak boleh melebihi 2 miliar. 2 miliar. Dan oke. Berarti kan kalau di BPR nih nasabahnya itu misalnya duitnya itu hilang ya, itu mungkin simpanan seumur hidup jadi. Di situ. Ya banyak kejadian ya bank yang kita tutup ya karena memang kalau dari sisi LPS ini kan kita berada di posisi akhir ya Pak ya. Jadi memang kalau sudah bank itu tidak bisa diselamatkan ya berarti LPS harus menutup bank tersebut dan kemudian kita likuidasi dan kita bayar klaimnya. Dan kejadian banyak di daerah Pak, mereka sangat bersyukur dengan hadirnya LPS karena kekhawatiran mereka kalau banknya ditutup uangnya juga ikut raib Mas. Jadi dengan hadirnya LPS ya walaupun banknya ditutup ya simpanan mereka tetap aman. Tetap aman. Tetap dibayarkan LPS karena kita juga saat ini juga sangat concern untuk kalau ada bank yang kemudian kita tidak selamatkan, kita harus bayar klaim, kita harus segera juga menuntaskan pembayaran klaimnya. Jadi sebenarnya kita kasih waktu itu 90 hari Pak Sas untuk pembayaran klaim. Yang ini tapi memang selama ini kita selalu mempercepat masalahnya. Kalau bila perlu 5 hari setelah banknya ditutup itu bisa kita karena buat kalangan itu duit nggak bisa itu menunggu duit sangat ya. menunggu. Ya berarti ditunggu oleh para nasabah juga. Oke. Pak, sekarang dengan adanya banyak kejahatan ya di orang memanfaatkan nasabah yang tidak tahu ya, yang apa namanya tidak hati-hati, kemudian muncul penipuan-penipuan yang membuat tabungan mereka di bank hilang. Ya. Bisa nggak itu dilaporkan ke LPS Pak? Ya ini kata di bahasa kalau lapor sih tidak ada masalah Pak. Lapor nanti boleh. Kita, boleh jadi. Kalau Pak kita uang saya terlaib ya boleh lapor. Tapi kita akan teruskan Pak. Karena memang kita akan bedakan Pak antara permasalahan yang pada saat bank normal dengan pada saat bank
krisis. yang sudah dalam penyehatan atau resolusi gitu ya. Nah, kalau terjadi kasus seperti yang Mas sampaikan tadi, ada penipuan ya, ada scamming ya, ada transaksi-transaksi yang bukan oleh nasabah kemudian dipaksa harus ditarik dari saldonya gitu ya Mas, sehingga merugikan nasabah. Jadi sebenarnya itu dari masih tanggung jawab banknya Mas. Karena yang kita lihat itu adalah posisi status banknya pada saat kejadian tersebut gitu ya. Jadi kalau banknya masih kondisi banknya normal, terjadi penipuan dan kemudian merugikan nasabah, itu masih tanggung jawab bank tersebut. Ya, jadi LPS ini sebenarnya Mas, kita mulai melakukan penanganan itu pada saat bank itu sudah dalam resolusi. Nah, kita pada saat bank dalam resolusi, kita punya banyak opsi, Mas. Kita mau selamatkan atau memang tidak diselamatkan. Ya kalau tidak diselamatkan kan kita harus mengambil opsi likuidasi. Nah, kalau likuidasi ya kita sudah mulai bayar klaim. Nah, kemudian dari aset-aset bank tersebut ya akan kita likuidasi oleh tim likuidasi kita. Nah, jadi kita akan jualkan aset-asetnya sehingga apakah aset ini bisa menutup untuk pembayaran tersebut gitu kan, karena jadi kalau sampaikan tadi ya Tribuners ya hati-hati tadi Pak, rajin-rajin. Kemudian kalau tipsnya kan kalau punya mobile banking kan harus rajin-rajin juga ganti password gitu ya. Nah, tapi kalau dari sisi kami ya nasabah juga perlu terus berhati-hati karena kita tahu masa kejahatan perbankan ini kan terus semakin berkembang hari ya. terus berkembang. Secara teknologi semakin canggih ya, kita juga perlu waspada juga. Ya tadi tips kami ya pertama kalau dari sisi LPS kami mengharapkan nasabah itu rutin lah ngecek ya. Tabungannya, simpanannya. Kemudian yang kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya kalau pakai mobile banking atau ATM itu ya rajin-rajin ganti password lah. Jangan gampang terima file yang tidak layak diterima ya APK gitu Pak. Iya. Pak, nah ini mungkin kita juga perlu mendengarkan dari Pak KM nih soal apa sih bedanya LPS dengan OJK nih Pak? Iya, ini menarik Pak. Jadi sebenarnya dalam kerangka stabilitas sistem keuangan ini Pak, kita punya 4 pilar. Ya, ada BI, ada OJK, ada Kementerian Keuangan dan ada LPS. Semuanya memiliki peran dan sebenarnya empat lembaga ini ya tujuannya satu Pak, dalam menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan. Kalau Bank Indonesia ini adalah lembaga yang bertindak sebagai otoritas di bidang moneter, termasuk dalam pengawasan dari sistem pembayaran kita Pak. Kemudian dari Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal ya tentu sendiri Pak menjaga sustainable dari fiskal kita sebagai otoritas fiskal. Kemudian OJK ini perannya juga sangat penting karena beliau di lembaga ini adalah sebagai otoritas di bidang pengawasan perbankan dan industri atau jasa keuangan lainnya. Nah, terutama dari sisi perbankan Pak. Jadi sebenarnya fungsi pengawasan secara rutin dan berkala itu terhadap perbankan itu dilakukan oleh OJK. Nah, pada saat OJK menyatakan bank itu artinya bank itu kan bisa dalam kondisi normal ya, kondisi mungkin kalau tidak normal bank itu dalam penyehatan itu masih dalam ranahnya OJK Pak. Nah, kalau bank itu sudah tidak bisa disehatkan, OJK akan menyerahkan kepada LPS. Jadi peran LPS itu sebenarnya menunggu saja Pak, menunggu bola nih. Kalau dari OJK menyatakan ini pengawasan kami sudah lakukan, ternyata bank juga tidak dapat disehatkan, ya diserahkan ke LPS. Nah, LPS pada saat status bank itu sudah tidak dapat disehatkan, LPS akan dan status bank itu dalam resolusi. Nah, LPS memilih nih, Mas As. Tadi saya sampaikan mau diselamatkan atau tidak diselamatkan. Nah, kalau diselamatkan ya kita bisa gunakan opsi penyertaan modal sementara atau ada opsi lain seperti kita transfer asetnya melalui purchase and assumption Pak. Jadi kita cari bank-bank yang bisa menerima good asset atau yang aset-aset baik dari bank tersebut yang bisa kita jual gitu ya. Kemudian bisa pakai bridge bank yang kita dirikan bridge banknya, ya kemudian bank aset yang baik itu kita taruh di bridge bank kita kelola lagi Pak. Jadi sebenarnya itu juga
membantu supaya bank itu kalau dilikuidasi kan bank itu benar-benar tutup, Pak. Iya. Dan kita harus membayar klaim gitu ya semuanya gitu ya. Nah, kalau memang sudah tidak bisa diselamatkan ya berarti kita likuidasi, Pak. Likuidasi ini ya berarti kita tutup banknya ya. Kita minta tutup dan kita bayar simpanan nasabah yang memang masih dalam skema penjaminan kita yang tadi yang tiga syarat 3T tadi, Pak, Betul, ya. betul. Kita bayarkan. Nah, kalau sudah kita bayarkan ya itu kita likuidasi. Jadi membedakan perannya OJK dengan perannya LPS. Jadi kalau LPS itu nunggu bola aja, Pak. Nunggu bola. Kalau OJK aja udah lempar bola ke LPS ya kita lakukan tugas kita sesuai dengan fungsi kita. Kalau saat ini berapa bank yang sudah ditangani oleh LPS? Ya, sampai posisi tanggal 31 Desember 2025, Mas Yos ya, LPS itu sudah menangani hampir 147 bank yang terdiri dari 1 bank umum, kemudian 130 BPR, dan 16 BPRS. Wih. Jadi sudah cukup banyak, Pak. Banyak banget. Jadi kalau kita lihat perjalanan LPS sejak tahun 2005 sampai tahun 2005 sampai Ya. 2025 ini ya kita sudah cukup, tapi memang mayoritas yang kita lakukan penanganan atau likuidasi itu adalah bank-bank BPR. Gitu. Iya, tapi yang perlu dicatat dari situ adalah udah berapa banyak uang nasabah yang diselamatkan itu, Pak, ya. Diselamatkan. Dan itu juga ya selama ini yang kita selamatkan juga merasa ya terbantulah karena adanya penjaminan LPS. Jadi uangnya tidak hilang dari pasas. Gitu. Yang kita baca dalam beberapa berita, LPS mendapat mandat baru mungkin ya untuk menjamin asuransi ya, polis ya, Pak. Polis. Ya, itu boleh diceritakan, Pak? Ya, makasih Mas. Jadi ini juga sebagai suatu kewenangan baru, Pak, dari LPS. Jadi dengan undang-undang P2SK ya. yang diundangkan tahun 2023, Pak, kita dapat mandat baru, yaitu kita menjadi lembaga penjamin polis. Jadi terutama ini juga kita tahu, Pak, fenomena industri asuransi yang kita lihat banyak sekali asuransi yang berjatuhan ya karena memang dari sisi kondisi kesehatannya juga. Nah, sehingga diperlukan suatu lembaga penjamin. Sebenarnya amanat ini sudah ada sejak undang-undang perasuransian, tapi sejak lebih diperkuat dengan menunjuk LPS sebagai lembaga yang akan melaksanakan penjaminan dan resolusi atas perusahaan asuransi, Pak. Nah, amanat ini sudah kita persiapkan saat ini dan kita juga sudah menyiapkan dari sisi organisasi, dari sisi SDM, dari sisi infrastruktur ya. Namun untuk ketentuan pelaksanaannya kan masih kita tunggu nih, ada dari peraturan pelaksana undang-undang dari PP dan sebagainya. Jadi kalau dalam undang-undang P2SK memang kita diamanatkan mulai mengimplementasikan penjaminan polis ini di tahun 2028, Pak. 2028 ya. Dengan harapan ya kalau nanti 2028 itu ya kita LPS mulai melakukan penjaminan. Jadi industri asuransi juga kembali mendapatkan kepercayaan dari nasabah atau dari para pemegang polis sehingga bisa turut berkembang juga, Pak, industri asuransi kita. Jadi pemegang polis sekarang sudah tidak khawatir lagi, Pak. Jadi kalau perusahaannya ditutup, polisnya masih tetap aman karena ada LPS yang menjamin. Gitu. Tetapi Pak sebelum 2028, nah sekarang kan mestinya nasabah asuransi juga harus aware dengan hak-haknya, Pak, ya kan. Jadi ketika sama seperti nasabah perbankan ya, mereka juga harus tahu nih apa yang harus mereka tanyakan ke agent misalnya gitu, Pak. Ya, memang yang membedakan, Pak Basas ya. Jadi untuk yang perbankan itu semua bank yang beroperasi itu wajib menjadi peserta penjaminan LPS. Nah, namun untuk yang asuransi ini agak berbeda. Jadi untuk pertama kali diimplementasikannya penjaminan polis ini, kita berharap bahwa yang menjadi peserta penjaminan polis itu adalah asuransi-asuransi yang sehat, atau memenuhi kriteria yang sudah kita tetapkan. Jadi bukan sifatnya mandatori. Nah, tapi memang
kita harapkan ini OJK dengan industri asuransi ini mulai berbenah, Pak. Jadi masih cukup waktu ya, Pak ya, Iya, iya. sampai menuju 2028 atau nanti kalau pemerintah dengan DPR sepakat untuk mempercepat implementasinya, yaitu tadi proses pembenahan ini juga harus lebih cepat lagi, Pak. Sehingga pada saat itu diinformasikan ke masyarakat, ya masyarakat juga mulai tahu nih, oh kalau polis saya ini dijamin nggak? Nah, kalau ditanya dijamin atau tidak, ya tentunya harus tahu seperti kriteria tadi, Pak. Iya, betul. Saya dijaminnya polisnya yang seperti apa gitu ya. Terus jenis asuransi apa yang dijamin, kemudian bentuknya tadi ya seperti kalau kita sampaikan ya sebenarnya tidak seluruh Produk lini usaha ini, asuransi itu kita jamin ya, tapi yang kita akan lebih fokus kepada asuransi jiwa dan asuransi umum. Tapi memang asuransi umum juga sangat terbatas, Pak. Jadi sebenarnya unit link nggak nah nggak ya bisa membedakan Pak, kalau Iya, unit iya. link ini kita untuk yang investasinya kita akan tidak jamin, tapi kalau yang jiwanya akan tetap kita jamin. Oke. Jadi memang itu yang sedang digodok, Pak, untuk pembahasan di level peraturan pemerintahnya dan turunannya itu. Iya, iya. Tapi memang kata Mas Sas ya, kita butuh waktu juga untuk mensosialisasikan ini kepada Iya, betul, masyarakat betul, Pak. gitu ya. Supaya kami punya duit ini aman. Nah, gitu ya. iya. Jadi yang punya tabungan aman, yang punya polis aman Iya, gitu ya, iya. Pak. Jadi ya kita berharap dengan struktur yang ada saat ini, Pak, ya masyarakat ini benar-benar teredukasi dan memiliki literasi yang baik gitu ya, sehingga dimanapun dia berinvestasi, menabung dan sebagainya itu aman, Pak. Karena kita berharap masyarakat Indonesia itu sudah mulai bergeser, Pak, seharusnya. Bukan lagi saving society kan, Pak. Iya, iya. Kita harus mulai menjadi investment society. Investment Tapi society. jangan investmentnya yang tadi, Pak, malah terlibat dalam investasi bodong Iya, atau apa ya. Itu pasti juga merugikan iya, gitu, Pak. betul. Itu Ya. pas masalah lain lagi. Masalah lain. Nah itu tadi, jadi memang kita juga berperan nanti ke depan Mas Sas ya, jadi LPS juga akan turut serta aktif dalam mengedukasi Iya, ya, iya. kemudian meningkatkan literasi masyarakat sehingga pemahaman masyarakat terhadap semua produk di industri jasa keuangan ini teredukasi dengan baik. Jadi tidak ada lagi lah Pak Sas, ada kasus pinjol ilegal, Oh iya, betul itu. ada Iya. judi online yang merugikan, akhirnya. kemudian ada Itu investasi masyarakat bodong. kecil Nah, semua yang yang kena masyarakat itu kecil. ya, Pak ya. Oke, Pak KM, Ya, untuk yang terakhir, kalau ada sesuatu yang mau disampaikan, closing statement buat Tribuners. Semoga. Ya. Oke, Tribuners, kami dari LPS menghimbau kepada masyarakat untuk tetap memperhatikan ya, artinya bahwa kehadiran LPS ini benar-benar diharapkan bisa memberikan rasa aman kepada seluruh nasabah penyimpan yang ada di perbankan. Tetapi juga kami memberikan perhatian kepada seluruh nasabah bahwa LPS itu punya penjaminan yang tidak semuanya kita jamin, tapi kita punya kriteria, yaitu 3T. Yang pertama, simpanan harus tercatat di sistem perbankan atau di pembukuan bank. Kemudian, apabila diberikan suku bunga oleh bank, itu tidak melebihi tingkat suku bunga penjaminan LPS. Dan ketiga, nasabah itu tidak terlibat atau tidak merugikan bank. Tidak menjadi pihak yang merugikan bank. Jadi sekali lagi, jangan khawatir menabung di bank, karena ada LPS yang menjamin. Oke, mantap. Demikian Tribuners bincang-bincang saya dengan Pak KM Nurudin, Direktur Eksekutif Kesekretariatan dan Hubungan Lembaga dari LPS. Terima kasih Pak KM. Terima kasih kesempatannya. Sehat-sehat terus. Alhamdulillah. Semoga suatu saat kita ketemu Ketemu lagi. lagi. Terima kasih. Terima kasih semuanya.